Seperti kita tahu, ada 5 lapisan tubuh manusia. 3 di antaranya adalah lapisan tubuh fisik. Annamaya kosa adalah lapisan pertama, yaitu badan kita. Manomaya kosa adalah lapisan kedua, tubuh yang lebih halus lagi, yaitu tubuh mental, terdiri dari pikiran dan emosi. Dan yang ketiga adalah pranamaya kosa, adalah lapisan tubuh yang lebih halus lagi, namun masih termasuk tubuh fisik, yaitu energi. Saat ini kita akan membahas lapisan ketiga dari tubuh, yaitu pranamaya kosa. Pranamaya kosa merupakan energi vital yang menentukan perilaku dari bermacam aktivitas atau proses dalam tubuh kita. Ada 5 bagian dari lapisan energi ini. Bagian pertama dari energi ini adalah samana vayu. Samana vayu sangat berhubungan dengan matahari, sumber dari segala energi dalam tata surya kita. Samana vayu ini berfungsi untuk menjaga temperatur tubuh kita, dapat menghasilkan panas dalam tubuh, dan bertanggung jawab dalam kelancaran sistem pencernaan manusia. Samana vayu ini rata-rata sudah hadir dalam tubuh kita untuk menjaga panas tubuh agar stabil dalam cuaca normal di mana kita tinggal. Dalam level yang lebih tinggi lagi, jika samana vayu lebih aktif, maka tubuh manusia dapat menciptakan pelindung sehingga tidak terganggu dengan elemen dari luar tubuh, seperti dapat hidup di pegunungan tinggi dengan suhu sangat dingin hanya dengan pakaian biasa. Begitu juga tidak terganggu dengan suhu panas yang tinggi. Selain itu, jika samana vayu seseorang aktif lebih tinggi lagi, maka kehadiran orang tersebut dapat menjadi penyembuh bagi orang lain. Dalam proses pencernaan pun, untuk orang tersebut, apapun yang dikonsumsi dapat dicerna dengan cepat kurang dari 1,5 jam, sehingga perut menjadi kosong, namun bukan kelaparan, karena fisiologi dan mental manusia akan berfungsi maksimal saat perut kosong. Aspek kedua dari energi adalah prana vayu. Prana vayu berhubungan dengan bumi, berperan aktif dalam proses pernapasan dan proses berpikir. Saat kita berpikir tentang suatu hal, maka sadar atau tidak, cara bernapas kita akan menyesuaikan. Saat kita membayangkan tentang asiknya bermain di tepi pantai, maka napas akan berbeda dibanding saat kita membayangkan bertemu dengan macan di dalam hutan. Napas akan secara harus mengubah ritmenya menyesuaikan apa yang sedang kita pikirkan. Kemudian aspek ketiga dari energi adalah udana vayu. Udana vayu berhubungan dengan bulan. Aspek energi ini menentukan seberapa besar manusia dapat terlepas dari gaya gravitasi. Seperti seseorang dengan berat badan 70 kg akan merasa lebih ringan. Bahkan jika orang lain menggendongnya, akan terasa lebih ringan dibanding mengangkat beban dengan bobot yang sama. Udana vayu juga mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Ketika aktif, maka kemampuan komunikasi seseorang secara alami akan menjadi baik. Begitu juga dalam tingkat yang lebih tinggi dalam aspek ini, seseorang dapat mengendalikan pengaruh gravitasi bagi tubuhnya, sehingga dapat menjadi jauh lebih ringan, atau bahkan mengambang. Aspek prana keempat adalah apana vayu. Apana vayu berhubungan dengan fungsi sensor tubuh dan ekskresi dalam sistem tubuh manusia. Ekskresi adalah pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi, dan jika tidak dikeluarkan dapat menjadi racun. Namun apana vayu tidak hanya mengendalikan proses pembuangan dari sistem pencernaan saja, bahkan seluruh sel dalam tubuh. Seluruh sel dalam tubuh setiap saat mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna lagi. Sel-sel dalam tubuh setiap saat diremajakan kembali. Proses peremajaan sel ini sangat penting dalam tubuh manusia. Proses ekskresi ini berlangsung secara maksimal saat perut kosong. Saat perut penuh dengan makanan, proses ekskresi akan melambat karena sistem sibuk untuk mencerna makanan dalam perut kita. Untuk satu jenis makanan saja, jika dalam makanan tersebut tidak mengandung enzim yang dibutuhkan untuk dapat dicerna, maka sistem dalam tubuh berusaha memproduksi enzim tersebut agar makanan dapat dicerna. Aspek kelima dari prana adalah vyana vayu. Vyana vayu adalah energi yang menjadi penggerak tubuh untuk dapat berpindah atau bergerak. Energi ini juga dapat meningkatkan kemampuan intuisi seseorang. Namun yang lebih penting lagi, vyana vayu adalah energi yang mengikat miliaran sel dalam tubuh manusia menjadi satu tubuh. Saat vyana vayu seseorang aktif sampai pada tingkat tertentu, dia dapat meninggalkan tubuhnya dan dapat kembali lagi sesuai dengan keinginannya. Pada saat kematiannya pun,
Seorang dengan tingkat viana yang tinggi dapat meninggalkan sejumlah energi viananya pada tubuhnya, sehingga tubuhnya dapat tetap segar dalam waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hal ini sering dijumpai dalam beberapa agama sebagai orang suci, sehingga tubuhnya tetap terjaga dengan baik sampai ratusan tahun.